Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di tempat ini karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semua. Dan pagi ini kita mau dengar firman Tuhan yang saya beri judul Saatnya Bangun dari Tidur. Ya, kita baca dulu dari Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 yang terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami bangun kesiangan. Ya, kalau bangun kesiangan tidak ada apa-apa gitu, kita masih bisa menikmati syukur ya, karena waktu tidurnya cukup panjang. Tapi kalau kita bangun kesiangan gara-gara ada hal yang perlu kita kerjakan, lalu bangun kesiangan gara-gara kita terlelap, kita akan nyesal gitu. Duh, kok bangun kesiangan gitu. Ya, tolong diklik. Kita akan nyesal gitu. Atau orang yang terburu-buru gitu. Ya, terburu-buru bangun gitu. Wah, ada sesuatu yang lewat gitu. Yang kita tidak bisa mengulang lagi gitu. Atau orang yang tidur sepanjang hari. Kita tidur sepanjang hari. Ada banyak hal yang penting yang mungkin terlewati dalam kehidupan kita. Hal penting yang harus kita kerjakan. Karena kita tidur sepanjang hari. Akhirnya banyak hal yang lewat begitu saja. Padahal hal itu penting. Demikian juga kalau kita tidur secara rohani. Ya, ada tidur rohani gitu. Ada tidur jasmani, ada tidur rohani. Nah, kalau tidur rohani ini kita mungkin akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik. Dan lebih ngeri lagi kalau tidur itu berkepanjangan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Aduh, kita ketinggalan. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita pelajari dari Roma 13 ini. Kita sudah baca, ya mari kita bangun dari tidur. Ya. Kenapa? Nah, yang pertama adalah ayat tadi mengatakan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kita akan bedah Roma 13 ayat 11 ini dan ayat sesudah itu. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah, kita bersyukur ya karena dalam Matius 13 ayat 11 itu Tuhan Yesus mengatakan begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini hubungannya dengan Tuhan Yesus waktu itu mengajar dengan perumpamaan. Lalu murid-murid tanya, loh kok Tuhan selalu mengajar kami dengan perumpamaan. Tapi secara khusus ya ketika orang-orang banyak itu pulang, lalu Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada murid-murid. Lalu dia bilang ini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rasa kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Apa artinya ini? Ini adalah hak istimewa yang khusus diberikan kepada gereja. Diberikan kepada orang-orang percaya, diberikan kepada murid-muridnya. Ini hak khusus, tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Nah, apa artinya bagi kita? Kita harus hargai.
Karena ini pemberian langka, pemberiannya hanya diberikan kepada kita. Rahasia apa itu? Nah, kalau kita hubungkan ayat-ayat ini nanti, kita akan tahu bahwa itulah saatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu saat dan waktunya. Nah, Tuhan bilang tidak seorang pun yang tahu, aku pun tidak tahu, anak tidak tahu katanya. Itu dia sebagai manusia, hanya Bapa yang tahu. Tapi Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda. Ya memang waktu pasnya itu kapan, kita tidak tahu. Apakah hari ini atau besok, atau 1 jam kemudian Tuhan datang, itu haknya Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda ini diberikan kepada murid-muridnya waktu dia hadir di bumi ini. Dan kita bisa baca itu ya, dalam Alkitab, khususnya di Matius 24 dan ayat-ayat yang lain. Itu Tuhan memberikan tanda-tanda gitu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini kita bisa menilainya. Kita bukan orang yang sama sekali tidak tahu gitu. Tiba-tiba datang seperti pencuri katanya. Sudah diberi tanda-tanda. Harusnya tidak lagi datang sebagai pencuri buat kita. Karena sudah ada tanda-tanda, ada peringatan-peringatan gitu. Tanda-tanda itu kita bisa baca di Alkitab. Dan mari kita syukuri ini. Ya karena ini hak istimewa kan. Tidak semua orang diberi, hanya gereja, orang-orang percaya yang diberi tahu tanda-tandanya, ini loh tandanya. Nanti kita akan lihat beberapa ya, dan saya percaya bahwa kita sudah paham itu ya karena sering sudah disampaikan tanda-tanda itu yang sudah nampak di depan mata kita. Nah, kita manfaatkan pengetahuan ini, jangan hanya tahu, oh saya tahu lalu kita mungkin mengajar orang lain. Hati-hati ya, sekarang kita sudah ada di akhir zaman, kita nanti Tuhan Yesus benar datang, tapi kita tidak pernah meningkatkan kewaspadaan kita tidak bangun. Kita hanya tahu, mungkin bersyukur karena kita dikasih tahu sama Tuhan, tapi tidak memanfaatkan. Siapa yang rugi? Kita semua yang rugi. Oleh sebab itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini bahwa kita diberitahu supaya kita tidak tertinggal. Kita lihat sekarang, ya kita lihat keadaan sekarang. Ya karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah, waktu sekarang ini maksudnya ya hari ini gitu. Walaupun ayat ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya, Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma itu ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu lebih. Hampir 2000 tahun yang lalu. Ditulis oleh Paulus. Kamu tahu, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Apakah itu berlaku hari ini? Tentu. Kenapa? Karena prinsip dosa itu sama. Berlaku sepanjang zaman. Ya, keadaan yang beberapa waktu lalu kita dengar firman Tuhan dari Ibu Gembala bahwa apa yang ada sekarang ini sudah ada dulu. Ya, sudah ada sejak dulu. Itu aja diulang lagi. Keadaan waktu sekarang, waktu apa? Tadi dikatakan ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Hari sudah jauh malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Ya, dijelaskan oleh Paulus di situ, itu adalah perbuatan-perbuatan gelap yang menguasai manusia. Apakah zamannya Paulus menulis sudah ada? Sudah. Cuma mungkin bentuknya beda gitu. Tapi dosa itu prinsipnya sama, berlaku sepanjang zaman gitu. Prinsip-prinsip dosa itu sama, hanya mungkin bentuknya berbeda dan mungkin jumlahnya, kuantitasnya mungkin lebih banyak sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini manusia yang lebih banyak gitu, lebih banyak. Dulu orangnya sedikit, mungkin dosa yang membuat dosa itu sedikit, ya tapi tetap ada. Waktu sekarang ini, ya saya membaca sebuah tulisan tentang akhir zaman ini, zaman akhir ini itu dimulai sejak Yesus datang, sejak Yesus lahir. Tuhan
mulai dari Yohanes Pembaptis mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus hadir, kerajaan Allah sudah hadir di situ. Dan kita sudah ada di zaman akhir gitu. Nah, kalau Yesus hadir waktu itu, dia sudah mengatakan kerajaan Allah sudah datang. Bayangkan kita sekarang sudah 2 tahun lebih. Apa kita akan masih mengatakan, oh masih lama Tuhan Yesus datang. Tidak, ini sudah 2000 tahun yang lalu sudah diperingati. Sudah diperingatkan kepada kita. Tentunya kita sudah makin dekat dengan akhir dari zaman ini. Nah, apa perbuatan-perbuatan gelap yang menguasai dunia hari ini? Nah, ada banyak itu. Ada kejahatan cyber. Ini kejahatan lewat internet. Kita mungkin sudah pernah mengalami juga gitu ya, ada penipuan lewat internet dan itu banyak banget. Nah, ini kan penipuan sudah ada sejak dulu. Ya cuma mungkin bentuknya beda gitu. Ya, sekarang lewat internet penipuan harus klik ini linknya, diklik ini nanti akhirnya terkuraslah uang kita di BCA, di bank-bank itu. Kejahatan yang sudah marak dan banyak korban gitu. Banyak korban, ini jaringannya sudah banyak tertangkap, tapi itu masih ada terus. Dan itu masih akan ada terus. Karena Tuhan mengatakan pada akhir zaman ini kejahatan makin akan bertambah-tambah. Manusia sudah kehilangan kasih. Jadi tawar gitu hatinya. Sehingga kejahatan itu sudah tidak lagi merupakan hal yang aneh bagi kita. Ya kita sudah dengar itu banyak. Ya, bagaimana penyebaran berita hoax, aduh itu sesuatu yang bikin resah kita, takut, ada orang-orang yang takut gara-gara berita ini. Dan itulah zaman akhir ini. Ya kita sudah ada di zaman yang sungguh-sungguh akhir dari zaman ini sudah makin dekat. Belum lagi perdagangan manusia. Orang dijual, ditipu, dijanjikan mau kerja di situ, tapi akhirnya jadi budak, ya, jadi perbudakan itu kan sudah ada sejak dulu. Hari ini marak lagi gitu, penjualan narkoba, peredaran narkoba yang akan merusak generasi kita, ya generasi anak-anak kita dengan segala macam cara, ngeri gitu. Ya, kok saya baca berita gitu, anak-anak jadi korban gitu. Penyalahgunaan wewenang, korupsi itu sudah bukan lagi barang yang aneh bagi kita di Indonesia. Ya, karena Indonesia ini katanya ranking kedua negara-negara yang paling korup. Ya kita sedih gitu, tapi itulah kenyataannya. Apa yang tidak dikorupsi sekarang? Aduh, ngeri gitu. Ya, dan mungkin kita akan jadi korban gitu dari peristiwa ini. Ya, bahkan ex-bupati kita terlibat di situ gitu. Ya walaupun katanya tidak menyengsarakan rakyat secara langsung, iya tidak, tapi secara tidak langsung ya rakyatnya juga sengsara gitu. Itulah keadaan dunia dan ada di depan mata kita kan. Belum lagi kejahatan di jalan. Aduh, kadang-kadang saya ngeri ngelihat orang dijamret gitu ya, ditarik sampai terguling. Itu sesuatu yang akan terus berlangsung gitu, bahkan makin jahat manusia. Belum pembunuhan, aborsi, itu sudah jadi makan sehari-hari. Baru ini saya lihat di sebuah berita gitu, katanya ada seorang dokter yang sudah membunuh 2000 bayi katanya, janin 2000. Penculikan anak, hati-hati di anak-anak, KDRT, pornografi, kejahatan seksual, itu merupakan sesuatu yang sudah jadi berita gitu. Dan akhirnya kita merasa sudah biasa gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mendengar itu semua. Dan kita lihat juga bahwa hari-hari ini gereja di Indonesia yang katanya berpancasila ini sudah tidak aman lagi. Gereja dianiaya, ada banyak persekutuan yang sedang berlangsung bubar gitu. Ya dimasukin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengacaukan ibadah. Ya ada kan itu masuk tiba-tiba. Apa akhirnya? Minta maaf. Selesai sudah. Tapi itulah bentuk aniaya, banyak gereja ditutup.
Mungkin kita di sini aman-aman saja, tetapi kita tidak boleh lengah gitu. Ya karena ini akan juga terus berkembang gitu. Ya kejahatan terhadap gereja Tuhan ini sudah dinubuatkan. Ya, kadang-kadang jengkel gitu ya, aku lihat tayangan bagaimana gereja itu diresolusi, ditutup karena tidak ada izin katanya. Coba tanya, apakah di seberang sana ada izinnya rumah-rumah ibadah? Enggak ada. Tapi kenapa dibiarin? Kembali lagi ke Alkitab, bahwa kamu bukan dari dunia. Kita jadi lega, ya memang kita bukan dari dunia, kita dianiaya, ya sudah zamannya juga. Itu artinya kita sudah makin dekat dengan akhir dari zaman ini. Bagian yang kedua dari ayat tadi kata saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saatnya telah tiba artinya waktu ini waktu untuk bertindak bangun dari tidur. Nah, ini waktunya, saatnya. Kita tidak boleh lagi lengah gitu. Tidak boleh nanti biarin aja dah. Yang lain biarin. Saya tidak apa-apa. Yang saya masih sibuk ini cari duit. Cari duit harus jalan terus. Ya jangan sampai kita bodoh seperti beberapa kelompok gitu ya, yang ini tuh aja mau datang. Apa yang mesti dibuat? Dijual semua barang hartanya tidak kerja. Buat apa kerja? Buat apa sekolah? Karena sebentar lagi itu aja datang. Ini orang-orang bodoh gitu. Kita tetap kerja seperti biasa. Ya tapi jangan lupa saatnya telah tiba untuk kamu bangun dari tidur. Nah, ini bukan sekedar Paulus itu sekedar menulis supaya kita takut, tidak. Tapi ini adalah peringatan bahwa waktu ini bukan waktu sembarangan. Tapi ini momen yang sangat penting di mana kita harus perhatikan gitu. Karena ini menentukan keselamatan kita. Ya keselamatan kita itu lebih penting dari apa yang ada yang kita miliki hari-hari ini. Kita boleh kaya, boleh harus, ya, karena dunia ini memang butuh. Kan ini makin sulit dunia kan, ekonomi makin sulit. Ya kita butuh duit banyak, iya. Ya karena itu akan mesejahterakan kita. Nah, tapi kita harus ingat bahwa itu hanya sementara. Ya sementara. Yang penting adalah keselamatan kekal itu yang perlu kita kejar gitu. Karena kalau kita kejar dunia ini kita tinggalkan semua. Ya belum Tuhan Yesus datang kita mungkin mati. Nah, udah mau apa lagi kalau udah mati? Mau dikubur dengan emas di situ enggak dipakai juga. Kan semuanya sia-sia, kita tinggalkan semua. Kita datang dengan telanjang, kata kita kembali dengan telanjang. Walaupun mungkin kita dipakai jas, dipakai pakaian kita ditaruh di situ semua, habis semua dimakan ulat, tidak akan kita bawa. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan telanjang dan membawa apa yang kita buat selama dalam dunia ini. Jadi saatnya ini telah tiba. Artinya kita harus juga menyadari bahwa inilah waktu yang tepat. Kita gunakan dengan baik gitu waktu ini. Ya jangan acuh tak acuh, jangan tak peduli. Tidak penting itu. Ya, jangan juga nunda-nunda. Karena ini saatnya. Kita sudah lihat tadi tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang sudah ada sejak dulu. Tapi sekarang makin marak gitu. Makin marak. Jadi kok Tuhan sudah mengatakan tahun 2000 tahun yang lalu. Kerajaan Allah sudah datang. Dan Yesus datang kembali sudah dekat. Hari ini kita ada mungkin di ujung dari akhir zaman ini. Jadi saat ini telah tiba untuk kita bangun. Kita terus. Bagian ketiga, keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya. Ini bukan berarti dari posisi yang tidak selamat lalu menuju keadaan selamat, bukan. Ya, sebab ayat ini kan ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Itu orang-orang percaya. Kita selamat karena iman. Ya, bukan selamat karena
berbuat baik, tetapi kita selamat karena iman. Dan jemaat Roma ini adalah orang-orang percaya, jadi sudah selamat. Jadi apa artinya? Tadi dikatakan bahwa keselamatan itu sudah lebih dekat. Apakah dari kita dulu tidak selamat, sekarang mau selamat gitu? Karena sudah dekat. Tidak, tetapi apa artinya ini? Dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jemaat Roma itu sudah selamat. Lalu kenapa dikatakan keselamatan sudah lebih dekat? 1 Petrus ayat 5 itu memberikan jawaban kepada kita. 1 Petrus ayat 5 saya bacakan di sini ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya keselamatan sudah dekat, itu artinya keselamatan itu akan dinyatakan dengan sempurna. Itulah saat Yesus datang kembali. Ketika kita percaya, kita mengaku percaya, kita dibaptis, ya, kita menerima Tuhan Yesus, itu adalah awal keselamatan kita. Tapi kan tidak ada buktinya gitu. Saya selamat, tidak ada buktinya. Kalau tanya apakah orang yang selamat itu lalu mukanya berubah, jadi kulitnya berubah, yang gelap jadi putih gitu. Kan tidak ada tanda-tanda fisik gitu. Gak ada bedanya yang selamat mana. Kalau hari ini saya suruh tanya yang mana yang selamat, mana yang tidak. Tidak tahu. Belum nyata gitu. Hanya mungkin lewat perubahan hidup kita. Ada sejahtera, ada perubahan hidup. Hanya bisa dibaca dari situ. Tapi ketika Yesus datang nanti, baru kita lihat, oh ini orang-orang yang selamat ini. Yang ini yang binasa. Waktu Yesus datang kembali. Jadi kalau dikatakan tadi keselamatan itu sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya. Jadi Paulus itu sedang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana keselamatan itu akan dinyatakan dengan sempurna. Kita benar-benar ada di hadapan Tuhan waktu itu. Kita sedang bersuka cita. Itulah keselamatan yang dinyatakan dengan sempurna. Sekarang belum, kita belum nampak gitu. Bahwa kita sudah selamat itu kan tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu. Kecuali dari perbuatan kita gitu. Tapi kan orang bisa pura-pura ya, jadi baik misalnya, bisa itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan keselamatan itu sampai hari ini belum nyata dengan sempurna. Tapi ketika Yesus datang kembali kelak. Tadi ayat 1 Petrus 1 ayat 5 itu mengatakan keselamatan yang telah tersedia itu untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nampak gitu. Jadi ini ayat ini benar-benar memperingati kita tentang keadaan di mana Yesus sebentar lagi akan datang. Nah, yang terakhir dari ayat tadi mengatakan hal ini harus kamu lakukan. Bangun dari tidur. Kita tahu bahwa tanda-tanda sudah dinyatakan. Lalu Paulus mengatakan ini yang harus kamu lakukan apa? Bangun dari tidur. Nah, ini merupakan kiasan dari kebangunan rohani. Ya, dari keadaan yang puas diri. Ini bahaya, ini orang yang puas diri. Ini orang yang terlena dengan kenyamanan, terlena dengan keadaannya yang sudah mapan, sudah nyaman, puas diri. Lalu orang yang seperti ini biasanya mandek sudah. Karena sudah puas diri itu sudah puas, kita mandek, stagnan gitu. Tidak berkembang lagi. Keadaan rohani yang lesu, lalai atau acuh tak acuh, tidak peduli. Ini keadaan yang tidur rohani. Ya, puas diri, lesu, lalai, orang-orang Kristen yang acuh tak acuh secara rohani. Kalau bisnisnya mungkin masih bersemangat dia, tapi bagaimana dengan rohani kita? Acuh tak acuh atau jalan gitu saja, yang penting saya jadi Kristen, datang ke gereja kalau minggu, ya sudahlah cukup.
Kita harus bangun. Keadaan ini keadaan yang sangat berbahaya gitu, orang tidur. Ya tadi dalam permulaan bukan saya mengatakan bahwa orang yang tidur sepanjang hari atau bangun terlambat kesiangan pada ada sesuatu yang penting. Kita akan kehilangan momen-momen yang penting gitu. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kita lewati begitu saja. Nah orang yang tertidur secara rohani juga mengalami yang sama gitu. Yang sama. Nah, mengapa orang itu tertidur? Mengapa tertidur? Yang pertama itu bisa lelah menanti atau bosan. Itu dilukiskan oleh Yesus dalam perumpamaan di dalam Matius itu bahwa ada 10 anak darah. 10 anak darah ini sedang menantikan mempelai laki-laki datang. Ini 10 anak darah ini bukan mempelainya, tapi ini pengiring-pengiring, pendamping dari mempelai wanita ini yang akan menyambut mempelai laki-laki yang datang. Dan biasanya itu tengah malam katanya datangnya. Tertidurlah mereka karena lama ada datang. Lama ada datang, tidurlah mereka. Semuanya tertidur. Semuanya tertidur karena bosan. Tapi ayat itu tadi kalau kita baca bagaimana 5 anak darah yang pandai ini, yang bijaksana ini bawa minyak serap, bangun mereka. Jadi dari perumpamaan ini kita perlu bersyukur gitu. Karena tidak semua tertidur lalu tertinggal. Masih ada 5 yang bangun. Nah, kita berharap supaya kita masuk yang 5 yang bijaksana ini. Jangan yang tertinggal. Jangan yang mengetok pintu, mengata bukakan kami pintu. Lalu ada dengar suara, aku tidak mengenal kamu. Masih ada harapan. Kita boleh lelah, bosan karena kedatangan Tuhan Yesus itu kan sudah lama didengung-dengungkan. Ya, di gereja ini juga sudah lama didengungkan. Cuma akhir-akhir ini makin marak lagi deh. Kita ngambil tema juga pergunakan waktu yang ada yang sehubungan dengan bagaimana kita menggunakan waktu-waktu ini untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Sudah lama, tapi kok tidak datang-datang. Nah, kalau kita hari ini atau tahun ini mengambil tema ini, ya bukan berarti nanti tahun depan Tuhan datang, tidak tahu kapan. Dan jangan pikir, ini kok tidak datang-datang. Kita juga berharap cepat datang, tapi kok datang-datang. Akhirnya kita bosan, kita lalai, kita lengah, kita tertidur. Nah, yang kedua ada hidup di zona nyaman. Ya, zona nyaman ini membuat orang tertidur. Ya, lalai, ya tidak bersemangat lagi. Ya, cari duit kalau sudah di zona nyaman juga lemah kan. Alah, gitu aja ya sudahlah, kita cari duit santai-santai saja gitu karena sudah cukup. Nah, zona nyaman ini berbahaya ini. Yang membuat orang terlelap, terlalai akhirnya karena kita sudah merasa cukup. Nah, ini gereja abad pertengahan mengalami masa yang sama. Gereja mula-mula itu gereja yang dianiaya. Karena dianiaya, apa yang terjadi? Gereja rasul-rasul ini gereja yang berkembang dengan cepat gitu. Bukan hanya secara jumlah, tetapi secara rohani mereka benar-benar menjadi orang Kristen yang militan gitu. Menjadi orang Kristen yang berani mati untuk Tuhannya. Itu gereja zaman rasul-rasul. Tapi ketika gereja mulai diterima di kerajaan, di kekaisaran Romawi, ya lalu Konstantin itu jadi Kristen. Wah, ini kemenangan kan sebetulnya bagi gereja. Kaisarnya jadi Kristen. Kita kan senang, waduh ini kemenangan bagi gereja. Tapi itulah saatnya gereja mulai dinabobokkan oleh kenyamanan. Gereja di anak emas itu, ya dikasih fasilitas, ya lalu kuil-kuil ibadah, kuil-kuil penyembahan berhala itu dirubah jadi gereja. Waduh, jadi orang Kristen mulai bernafas lega. Ya tadinya dianiaya, diubur-ubur, dibunuh. Sekarang enggak, dikasih fasilitas lagi.
Tapi itulah saatnya gereja mulai turun secara rohani. Secara jumlah berkembang. Karena banyak orang kepengen jadi Kristen itu. Kenapa? Wah, dapat fasilitas dari kaisar. Gereja jadi berkembang, jadi besar, jadi gemuk gitu. Tapi secara rohani merosotlah. Mulailah masuk penyembahan berhala. Orang-orang jadi nyaman di situ. Ya lalu mulai ajaran-ajaran yang aneh-aneh sudah muncul. Ya, patung-patung dirubah jadi patung-patung orang kudus. Itu awal dari kejatuhan itu sejak Konstantin itu jadi Kristen, gereja di anak emas, tidurlah gereja. Apakah kita harus mengalami aniaya supaya tidak tertidur? Apa kita tidak boleh hidup di zona nyaman? Boleh. Siapa sih yang mau dianiaya? Kita tidak berharap itu. Ya, tapi jangan sampai tidak adanya aniaya ini membuat kita jadi tertidur. Tetap harus hidup bangun secara rohani. Ya, jangan nunggu nanti dianiaya baru bangun gitu. Enggak, kita tidak usah tertidur dengan zona nyaman. Kita kan ada di zona nyaman hari-hari ini. Jadi Probolinggo ini masih aman gitu. Gereja-gereja masih diperhatikan gitu. Masih diperhatikan, masih dapat tempat lah. Gereja masih didengar, kita bisa diundang ke sana ke sini ketika bupati mengadakan ini kita diundang, nyaman kita. Jangan sampai itu membuat kita tertidur. Kita tidak dianiaya. Jangan sampai kita tertidur. Kita tetap harus bangun gitu. Nah, bagaimana bangun dari tidur itu? Yang pertama ayat Roma 13 ayat 12 dan 13 cuma menanggalkan perbuatan kegelapan. Tadi kita lihat tadi ada kejahatan-kejahatan itu kita tinggalkan. Nah, hidup dengan sopan kata. Jangan pesta pora dan kemabukan. Karena ketika orang berpesta pora, kemabukan, kita lupa daratan. Nah, orang mabuk itu kan lupa daratan. Tahu apa yang dibuatnya. Nah, kita jadi karena mabuk ini akhirnya kita melakukan sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Akhirnya kita lupa apa yang kita buat, kita lupa daratan. Kita mabuk dengan kesenangan dunia ini. Nah, ini kan dunia sekarang sedang, ya memang secara ekonomi mungkin serat tuh. Tapi lihatlah bagaimana dunia ini menawarkan kesenangan-kesenangan. Mau makan apa saja boleh kita makan boleh. Ya, juga kita sering makan di luar, boleh silakan. Tapi jangan itu membuat kita lupa gitu. Kesenangan-kesenangan dunia ini yang akan meninabobokan kita sampai kita lupa memperhatikan apa yang di dalam. Kita boleh menikmati apa saja yang disediakan, tapi jaga hati. Cinta uang. Ya, ini sekarang orang cari uang itu lebih gampang sebetulnya. Ya buat TikTok aja udah dapat duit katanya. Saya juga enggak ngerti kenapa kok orang buat di YouTube itu kok dapat duit mungkin dari iklan-iklan itu ya. Gampang gitu. Saya nggak tahu bagaimana kita di sini memanfaatkan itu. Bolehkah? Boleh saja memanfaatkan itu. Kita dapat uang banyak, tapi setelah itu jangan sampai kita lupa daratan. Uang boleh banyak, kita boleh dengan giat cari duit. Tapi satu hal yang kita lupa, sebentar itu akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, itu akan kita tinggal, tidak akan kita bawa. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, mau dibawa, gak ada gunanya. Ya, ada satu ilustrasi itu yang baru saya terpikir, ya, ada orang kaya ini, orang kaya mau mati. Mungkin saya pernah cerita juga di sini ya. Orang kaya mau mati, lalu dia pesan kepada malaikat yang datang jemput, sebentar ya, ini cerita-cerita fiktif gitu ya. Bentar ya, aku mau kumpulkan uangku sebelum aku mati. Ya, aku mau kumpulkan. Lalu dia pikir apa yang mesti dibawa ya? Kalau uang nanti di sana ada laku nanti. Aduh, bawa emas saja. Ya bawa emas.
Dia bawa emas koper, tempatin koper yang yang besar gitu. Cukup kira-kira. Matilah dia dibawa. Di alam roh itu dia bawa emas itu katanya. Ini cerita fiktif, tidak mungkin ya. Mungkin. Lalu sampai di surga dia ketemu dengan saudara-saudaranya, ketemu dengan teman-temannya, disambut di pintu surga. Saya tanya, loh kau bawa apa itu kok sampai lelah gitu bawanya? Dia bilang, aku paling kaya di surga ini nanti katanya. Kau bawa apa itu? Ini loh, lihat dibukalah kopernya. Semua tertawa bertertawain orang ini. Waduh kamu bodoh katanya, ngapain bawa itu? Ayo kamu lihat itu, lihat. Kasih lihat di surga itu apa. Ternyata yang di surga itu, emas itu dibuat jalannya dari emas katanya. Jalannya dari apa? Berarti apa? Bawa aspal itu. Kok di dunia ini kan jalan dibuat dari aspal. Jadi aspalnya surga itu emas. Tinggal semua. Ketawa mereka semua. Ya, kenapa? Karena kamu itu susah payah mengumpulkan itu. Hanya aspal di surga. Jadi apa yang kita bawa? Bukan emas, bukan harta perak. Bukan harta dunia ini. Tapi adalah perbuatan baik kita. Itu yang kita bawa. Itu sebabnya jangan kita mabuk pesta pora sampai kita lupa. Ya, pesta pora ini bukan hanya pesta pora dengan bir, dengan peras, enggak. Ya, tapi dengan hidup yang lupa daratan, itu maksudnya. Lalu jangan percabulan. Ini dosa yang sudah menjadi dosa yang sudah begitu marak sampai kita ngeri gitu ya. Dan itu sudah mempengaruhi anak-anak kita. Ya saya jadi sedih gitu ya. Karena dengan berita anak-anak memperkosa temannya, masih anak-anak SD. Kenapa ya? Karena TikTok katanya, lihat TikTok bebas, kalau di YouTube mungkin dibatasi gitu. Kata di TikTok itu bisa muat apa saja tanpa di filter gitu. Berbahaya, anak-anak kan suka dengan TikTok itu. Ya, film-film pendek itu semuanya bisa merusak anak-anak dan itulah zamannya. Kita harus bentengi anak-anak kita. Ya, jangan sampai itu membuat mereka larut dengan dosa zaman ini. Nah, ini dosa yang sudah meluas gitu dan kita menganggap sudah biasa gitu karena sudah dengar gitu. Tapi itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan menjaga kesucian kita secara seksual, menjaga hidup pernikahan kita secara seksual juga kita jaga. Ya, kenapa? Karena inilah dosa zaman ini, kita tanggalkan itu, bangun dari tidur. Ya, jangan terlarut dengan kenikmatan seperti itu. Dan ayat itu juga mengatakan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini berbicara dengan hubungan dengan sesama kita, ya, hubungan sosial kita. Nah, ini kan kita juga sudah masuk dalam dunia di mana sosial kita itu, hubungan dengan sesama kita itu sudah begitu terbuka gitu. Nah, lewat WA, lewat segala macam media sosial itu bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang dulunya kita tidak kenal. Ya, kita bersyukur untuk itu. Ya, karena teman-teman saya SD yang tidak pernah ada hubungan sekarang terhubung gitu. Tidak tahu gimana caranya mereka dapatkan itu. Kita bisa reunian lewat WA misalnya, bisa saling berbagi dengan keluarga kita yang sudah terpisah jauh sekarang dari dekat. Nah, tapi itu berbahaya juga. Apa? Bisa ada perselisihan, bisa ada iri hati karena melihat yang satu, waduh, yang kan ini sekarang orang lagi suka pamer gitu ya, pamer apa rumahnya yang bagus dipamerin. Nah, nanti jangan-jangan di hati kita itu timbul iri hati. Nah, makanya katakan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tanggalkan itu semua. Perbuatan gelap itu, ayo kita bangun. Jangan terlena dengan dosa. Jangan terlena dengan apa yang sedang disediakan oleh dunia ini. Yang begitu mudah kita dapatkan hari-hari ini. Ya kan dengan mudah kita dapatkan. Jaga hati kita. Jangan sampai ada kebencian yang timbul
gara-gara kita dengar ada orang yang upload dan menghina kita misalnya. Kita sakit hati gitu. Ayo kita bisa mengampuni orang lain. Ya jangan sampai, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jaga itu semua. Kita sedang dikepung ya oleh semua itu. Dan kita harus jaga hati gitu. Jangan, ya kita senang bersyukur dengan media sosial ini, tapi hati-hati karena itu membuka peluang bagi kita untuk iri hati, perselisihan, sakit hati gara-gara dengar melihat postingan orang lain. Ya, jaga hati, jangan kita larut dalam hal itu. Jadi tanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Yang kedua adalah mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 13 ayat 14 itu dikatakan, bagian ini mengatakan terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini berbicara tentang bagaimana kita bersatu dengan Kristus, melekat dengan Dia, yang melekatkan dengan Dia, menjadikan Dia pusat hidup kita. Ini adalah sesuatu yang berbicara bagaimana kita membina kehidupan rohani kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena disinilah letak kekuatan rohani kita. Ya, kita jadi kuat secara rohani bukan karena kita kuat secara badan gitu, tubuh kita kuat. Belum tentu rohani kita kuat gitu. Karena roh ini berbicara tentang dengan hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita roh itu supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau tubuh ini kan berhubungan dengan sesama kita. Ya, kita dikenal karena tubuh kita bisa berinteraksi karena tubuh kita. Tapi roh kita itu Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita, dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya itu. Nah, itu kan disediakan Tuhan untuk apa? Bersekutu dengan Dia. Tapi kita lalai itu. Ya, kita tidak lagi mendekat kepada Tuhan karena saking sibuknya kita dengan urusan-urusan duniawi ini, saking sibuknya kita bersosialisasi dengan teman-teman kita sampai lupa menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang, sebagai penangkapan senjata terang. Jangan rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ini berbicara tentang roh kita yang harus melekat dengan Tuhan. Nah, ini jangan kita lalaikan gitu. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana doa kita setiap hari? Bagaimana ibadah kita ke Tuhan? Ada orang yang tidak peduli gitu ya dengan hidup rohaninya. Anak-anak kita harus kita motivasi gitu supaya mereka memperhatikan ini. Anak-anak itu kan kalau tidak diarahkan ya sibuk dengan sekolahnya, apalagi kita dorong, ayo mesti les ini les itu, harus gini, harus tambah keterampilan ini, keterampilan itu semua baik. Tapi itu tidak berlaku selamanya. Umur 70-80 tahun sudah berkurang itu semua kepandaian kita. Sudah mulai pekun, sudah mulai lupa ini, lupa itu. Tapi hidup persekutuan dengan Tuhan ini kita bawa dari sekarang sampai kita mati. Itu tidak akan berakhir. Semua di dunia berakhir, tapi persekutuan dengan Kristus itu akan berpengaruh kepada kekekalan. Dan itu yang harusnya kita tekankan kepada anak-anak kita. Kita kan bingung kan kalau anak-anak itu tidak sekolah. Tidak sekolah, bingung kita, berapa hari ini tidak masuk. Wah, hari ini ada ulangan, kita bingung, kita kayak kebakaran jenggot, kita marah-marah. Ayo dorong mereka. Tapi bagaimana kalau tidak sekolah minggu? Tidak sekolah minggu, kita bingung. Ada anak-anak mogok tidak sekolah minggu. Kita marah-marah, kita dorong dia atau yalah gak apa-apa lah. Yang penting masih bisa sekolah. Karena pola pikir kita itu beda dengan apa yang Alkitab katakan.
Ya, jadi mari kita perhatikan ini, persekutuan kita dengan Tuhan harus terus ditingkatkan. Biarkan dia jadi pusat dari hidup kita. Jadi ya, kalau kita tahu bahwa Yesus segera akan datang, ya, dan tidak lama lagi kita harus bangun dari tidur rohani. Dan menanggalkan semua perbuatan kegelapan itu, kita tinggalkan semua dan melekatlah dengan Kristus. Supaya kita dapat kekuatan baru untuk terus hidup dalam kesucian agar kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Hari Senin ada 2 pendalaman Alkitab, yang pertama pukul 4 sore untuk calon peserta baptisan. Yang kedua pukul 5 sore untuk jemaat dengan tema nubuatan mesianik kedatangan Kristus kedua, dari sudut pandang Kristen. Mari hadir untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.